Cerita dimulai di Oklahoma, Amerika Serikat. Kita bertemu seorang pemuda bernama Brian Newell. Brian memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap basket dan bermimpi untuk bergabung dengan tim sekolahnya, Eagles. Namun ia menghadapi dua masalah besar. Tubuhnya pendek, dan ia sama sekali tidak memiliki bakat alami dalam olahraga tersebut. Karena itu, ia selalu tersisih, selalu menjadi pilihan terakhir. Satu-satunya posisi yang pernah ia dapatkan hanyalah sebagai asisten tim, pada dasarnya hanya pembawa air minum. Setelah membantu di pertandingan lain dari pinggir lapangan, Brian pulang ke rumah. Ia menjatuhkan diri ke sofa dan langsung menonton rekaman pemain basket favoritnya, legenda Kevin Durant. Brian mempelajari setiap gerakan, setiap tembakan, setiap operan. Ia berharap suatu hari, melalui tekad yang kuat, ia bisa bermain seperti idolanya. Harapan inilah yang memotivasinya untuk berlatih setiap hari di rumah, berlatih di jalan masuk rumahnya. Namun pemuda itu sama sekali tidak memiliki bakat. Gerakannya canggung dan tembakannya sangat buruk. Ia bahkan hampir tidak bisa memasukkan bola meskipun berdiri sangat dekat dengan ring. Bola sering memantul dengan aneh dari ring atau bahkan tidak mengenai papan sama sekali. Usahanya begitu menyedihkan hingga Ashley, adik perempuannya, merasa itu sangat lucu. Ia sering merekam sesi latihan Brian menggunakan ponselnya, bukan untuk mendukung, melainkan untuk mengejek betapa tidak berbakatnya kakaknya. Suatu pagi, Brian berangkat ke sekolah seperti biasa. Saat berjalan di lorong, ia bertemu Isabel, murid baru di sekolah tersebut. Bagi Brian, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Ia langsung terpikat. Saat makan siang, ia mengetahui dari sahabatnya Mitch bahwa gadis itu baru pindah ke kota beberapa hari yang lalu. Mitch mendorong Brian untuk mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, Brian merapikan bajunya dan berjalan menuju meja Isabel, siap memperkenalkan diri. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Connor, kapten Eagles yang sombong, melihatnya. Connor tersenyum sinis dan menarik perhatian semua orang ke layar TV di kafetaria. Ia memutar sebuah rekaman untuk dilihat seluruh sekolah. Dalam video tersebut, Brian terlihat sedang berlatih di halaman rumahnya. Ia mencoba melompat ke arah ring menggunakan trampolin, berharap akhirnya bisa melakukan dunk. Namun usaha bodoh itu berakhir sangat buruk. Ia melompat terlalu tinggi, jatuh keras dan mendarat tepat di atas ring, tergantung terbalik, terjebak dan tidak berdaya. Seluruh kafetaria pun meledak dalam tawa. Sejak saat itu, Brian menjadi bahan ejekan semua orang. Dengan perasaan malu dan terhina, Brian mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Isabel dan segera meninggalkan kafetaria. Kemudian Brian berada di kamarnya merasa sangat malu dan terhina atas kejadian tersebut. Ayahnya, Joe, melihat betapa terpuruknya Brian dan mencoba menghiburnya. Ia mengajak Brian menonton pertandingan tim favorit mereka, Thunder. Brian tidak berpikir dua kali. Kesempatan melihat Kevin Durant bermain langsung adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Brian pergi bersama ayahnya ke arena. Pertandingan dimulai. Thunder melawan Detroit Pistons. Berkat kemampuan luar biasa Kevin, Thunder unggul jauh di babak pertama dengan skor 61-37. Kevin bermain seperti seorang superstar. Saat jeda pertandingan, pihak stadion mengadakan sebuah tantangan untuk penonton. Satu orang beruntung akan diberi kesempatan menembak bola dari tengah lapangan. Jika berhasil, ia akan memenangkan $20.000. Maskot tim menyisir kerumunan penonton, dan betapa terkejutnya, dialah yang dipilih. Jantungnya berdegup kencang. Ia dibawa ke lapangan untuk memulai tantangan itu. Saat berdiri gemetar di hadapan ribuan orang, Kevin Durant sendiri berjalan mendekat untuk menyaksikan. Brian bersiap menembak, tetapi dari tribun lain ia mendengar suara yang dikenalnya. Itu adalah Connor, yang mengejeknya, berteriak bahwa Brian pasti akan gagal. Hal itu membuat Brian semakin gugup, tangannya berkeringat. Ia mengumpulkan seluruh tenaganya dan melempar bola ke arah ring. Sayangnya tembakannya sangat buruk. Bola meleset jauh dan terbang ke arah penonton, mengenai Rumble, maskot Thunder, tepat di kepala. Maskot itu pun jatuh pingsan. Brian kembali dipermalukan, kali ini di depan idolanya sendiri. Ia merasa telah menyia-nyiakan kesempatan emasnya. Dengan putus asa, ia berjalan kembali ke tribun. Namun di tengah jalan, ia bertemu Kevin Durant. Dalam tindakan penuh kebaikan, Kevin menandatangani bola tersebut dan memberikannya kepada Brian, sambil berkata agar ia terus berlatih dan tidak pernah menyerah. Brian sangat bahagia. Ia mengatakan bahwa ia ingin menjadi sehebat Kevin suatu hari nanti.
Kevin menjawab dengan bijak bahwa ketika bakat tidak berpihak kepadamu, kamu harus bekerja keras untuk menciptakan bakat itu. Saat tangan mereka menyentuh bola secara bersamaan, energi elektromagnetik aneh tak terlihat berpindah dari Kevin ke Brian. Keduanya merasakan sensasi aneh seperti sengatan listrik kecil, tetapi mereka mengira itu hanya imajinasi atau listrik statis. Brian kembali ke tribun sambil memegang bola bertanda tangan itu. Keesokan harinya, Brian terbangun oleh suara radio. Berita olahraga melaporkan bahwa Thunder kalah dari Detroit Pistons dalam comeback istimewa. Kevin kembali ke lapangan di babak kedua dalam kondisi yang buruk. Ia gagal memasukkan semua tembakan, semua operan, dan bermain sangat jelek. Meskipun mendengar kabar aneh itu, Brian tetap bahagia karena telah bertemu idolanya. Ia bersiap ke sekolah. Di kamar mandi, tanpa berpikir, ia melempar pakaian kotornya dan masuk tepat ke keranjang dari jarak jauh dengan lemparan sempurna. Ia terkejut, tetapi mengabaikannya. Di kelas sains istimewa, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Brian menganalisis model tubuh manusia, Mitch memberitahunya bahwa Connor telah menyebarkan video kegagalannya di pertandingan Thunder. Brian merasa malu lagi. Tanpa sengaja, ia mengambil model hati dan dengan satu jari, memutarnya dengan sempurna seperti pemain basket profesional. Brian segera menyadari bahwa ia sekarang bisa memutar apapun di ujung jarinya. Malam itu, ia pergi ke taman bersama Ashley dan Mitch. Mereka melihat Isabel berdiri di dekat Connor di sebuah stan bermainan basket. Tantangannya adalah memasukkan bola untuk memenangkan boneka panda. Connor mencoba pamer di depan Isabel tetapi gagal memasukkan satu pun tembakan. Brian menertawakannya. Connor tersinggung dan menantang Brian. Brian menerima tantangan itu. Namun kali ini Brian memasukkan bola dengan sempurna. Connor menggandakan taruhan, tetapi Brian kembali berhasil dan memenangkan panda besar untuk Isabel. Connor pergi dengan marah dan terhina. Isabel berterima kasih kepada Brian, dan mereka menghabiskan waktu bersama di taman. Sementara hidup Brian membaik, hidup Kevin Durant justru memburuk. Dalam sesi latihan pribadi, Kevin gagal memasukkan semua tembakan. Ia mengira dirinya hanya sedang mengalami masa sulit, tanpa mengetahui bahwa bakatnya telah berpindah ke Brian. Brian kembali berlatih di rumah dan kini berhasil melakukan semua tembakan, bahkan dunk tanpa trampolin. Ia pergi ke sekolah dan menantang Connor 1 lawan 1. Brian menang dengan mudah dan membuat pelatih terpesona. Brian resmi masuk tim Eagles dan menjadi bintang. Namun kesuksesan membuatnya sombong, egois dan menjauh dari teman-temannya dan Isabel. Akhirnya setelah ditegur dan menyadari kesalahannya, Brian memutuskan mengembalikan bakat Kevin. Dengan mengulang kejadian awal di stadion, bakat itu kembali ke Kevin. Brian kembali menjadi pemain biasa, namun di final kejuaraan, tanpa bakat ajaib, ia menggunakan strategi, teamwork, dan keberanian. Di sekon terakhir, ia mencetak poin kemenangan. Brian membuktikan bahwa kerja keras dan usaha nyata lebih berharga daripada bakat alami.